Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 10, we will present about individual and group counseling. This group consists of me, Muhammad Hafiz, and Maula Arfawi. The first is individual counseling. There are consists of two. There are definition of individual counseling and purpose, function, and benefit of individual counseling. So the first is, what is individual counseling? Individual counseling, namely guidance and counseling service that allows student or counselee to get direct face-to-face or online service individually with the supervising teacher in the context of discussing elevation of personal problems suffered by the counselee. Prayitno and Erman Amti say individual counseling is the process of providing assistance which is carried out through counseling interviews by an expert or counselor to individuals who are experiencing a problem which leads to overcoming to face by the client. Then the purpose of individual counseling. There are many goals and functions. The general goal of individual counseling itself is to help clients restructure their problem and realize their lifestyle and reduce negative self-assessment and feeling of inferiority. Then assist in correcting his or her perception of the environment, so that the client can direct behavior and redevelop his or her social interests. Brightnow said specific goals of individual counseling in 5 aspects. There are development goals, or namely the client is assessed in the process of growth and development and anticipate things that will happen in the process. Second is the goal of prevention and repair is that the counselor help the client avoid unwanted outcomes. The third is cognitive goals that are to produce the basic foundations of learning and cognitive skills. Physiological goals, namely to produce basic understanding and habits for healthy living. Physiological goals are to help develop good social skills, learn to control emotions, and develop a positive self-concept, and so on. Okay, the second point is about group counseling. So, jadi di dalam beberapa poin yang akan saya jelaskan ini, saya akan menjelaskan terkait definisi, tujuan, fungsi serta manfaatnya, dan juga bagaimana proses daripada pelayanan konseling kelompok itu sendiri. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yakni dari grup konseling, yakni adalah definisi daripada grup konseling itu sendiri atau konseling kelompok. Perlu dipahami teman-teman bahwasanya di dalam istilah grup konseling atau konseling kelompok itu sendiri terdiri atas dua kata, yakni konseling dan kelompok. Nah, yakni kelompok. Apa sih kelompok itu? Nah, bahwasanya kelompok itu sendiri terbentuk karena adanya suatu kumpulan dua orang atau lebih. Nah, sebagaimana menurut George Homans pada tahun 1950, ia mendefinisikan bahwasanya kelompok sebagai sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Adapun menurut Mills pada tahun 1967, ia mendefinisikan bahwasanya kelompok adalah satu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama atau melakukan kontak untuk bekerja sama atau melakukan kontak untuk mencapai tujuan dalam mempertimbangkan kerjasama di antara kelompok sebagai satu yang berarti.
Nah, jadi kelompok ini sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan ya teman-teman, yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Kalau hanya satu orang tidak dapat dikatakan kelompok. Yang dikatakan kelompok ialah ketika kumpulan tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih, yang mana memiliki motif atau tujuan yang sama sehingga melakukan interaksi sehingga terbentuknya istilah kelompok itu sendiri, yang mana memiliki tujuan atau motif yang serupa. Nah, apabila kata kelompok ini disandingkan dengan konseling, maka yang dimaksud dengan konseling kelompok itu ialah suatu bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasional kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan konseling kelompok ini teman-teman adalah pemberian pelayanan konseling kepada suatu individu, akan tetapi dalam situasi kelompok. Jadi tidak hanya dalam satu ruangan terdiri atas konselor dengan klien itu sendiri, akan tetapi konselor terdiri memberikan layanannya kepada banyak kliennya. Dapat kita tarik benang merah dari beberapa pengertian dari para ahli mengenai konseling kelompok ini sebenarnya teman-teman, bahwasanya konseling kelompok ini ialah suatu upaya bantuan yang bersifat pencegahan dan pengembangan kemampuan pribadi sebagai pemecahan masalah yang bersifat kelompok atau secara kelompok atau bersama-sama yang dilakukan oleh seorang konselor kepada kliennya. Nah, di dalam konseling kelompok itu sendiri terdapat bantuan berupa menyediakan kondisi, sarana, dan keterampilan yang membuat klien dapat membantu dirinya sendiri dalam memenuhi rasa aman, cinta, harga diri, membuat keputusan dan aktualisasi diri. Nah, konseling ini merupakan layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Nah, itu bedanya dengan konseling individu ya teman-teman. Kalau konseling individu, yakni di dalamnya hanya terdapat konselor dan satu klien saja. Akan tetapi, kalau konseling kelompok itu ya lebih dari satu. Itu yang disebut dengan konseling kelompok. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan daripada konseling kelompok ini sendiri? Nah, tujuan dari konseling ini sendiri perlu kita ketahui bahwasanya tujuan konseling sendiri adalah untuk mengentaskan masalah atau menyelesaikan masalah sehingga dapat dikatakan konseling kelompok ini juga memiliki keselarasan tujuan dengan konseling itu sendiri, yakni untuk mengentaskan masalah dengan memanfaatkan kondisi kelompok. Nah, namun di dalam konseling kelompok tidak hanya sebatas membantu mengentaskan masalah. Ada aspek penting lainnya yang didapat oleh anggota kelompok dalam konseling kelompok. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mayo dan kawan-kawan, bahwasanya konseling kelompok ini juga mengembangkan kepercayaan diri peserta didik, meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan peningkatan motivasi dibanding dengan konseling individual. Nah, jadi itu beberapa kelebihan daripada konseling kelompok ini dibandingkan konseling individual. Nah, selanjutnya, adapun fungsi dari konseling kelompok ini sendiri yakni ada dua, teman-teman ya. Di dalam konseling kelompok itu ada dua fungsi. Yang pertama ada sebagai konseling individual dan juga sebagai konseling kelompok tadi. Nah, kalau sebagai konseling individual berarti ada hubungan baik antar individu untuk mencapai pemahaman tentang diri sendiri dalam hubungannya dengan permasalahan, perkembangan, dan pengambilan keputusan dirinya untuk saat ini dan seterusnya. Nah, kalau konseling kelompok, fungsi konseling kelompok itu sebagai upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan pengembangan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi itu teman-teman, sebenarnya memang berbeda antara konseling kelompok dan konseling individu ini teman-teman. Nah, tetapi di dalam konseling kelompok itu juga terjadi konseling individu. Akan tetapi ada konseling kelompok ini lebih kompleks dengan memanfaatkan situasional kelompok itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dapat kita katakan sebagai manfaat atau kelebihan daripada konseling kelompok ini dibandingkan dengan konseling individual. Sebagaimana menurut Sanyata, yakni bahwasanya keunggulan konseling kelompok ini dibandingkan konseling individual tadi, yakni membantu mengembangkan aspek sosial konseling atau konseling
konselor dan kemampuan mengadakan interaksi sosial dengan anggota kelompok yang lain atau klien-kliennya. Nah, artinya ketika individu berada di dalam kelompok, maka klien tersebut akan dituntut, termasuk juga konselor, dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan sosial yang harus dilakukan. Nah, kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain dan kemampuan menyampaikan pendapat, empatinya, atau cohesiveness-nya, kekompakannya merupakan dimensi positif bagi anggota kelompok. Sehingga bagi anggota kelompok tertentu, proses di dalam konseling kelompok ini juga menjadi media untuk mengembangkan kepribadiannya. Jadi, di dalam konseling kelompok ini, poin kelebihannya itu sendiri, bahwasanya dikarenakan di dalam konseling kelompok itu tidak hanya ada satu klien, tidak hanya terjadi interaksi antara satu konselor dengan satu klien, akan tetapi konselor dengan banyak klien, sehingganya konselor di sini dituntut untuk memiliki kemampuan sosial. Bagaimana konselor mampu menciptakan interaksi antar klien-kliennya dengan kliennya, antara konselor dan klien dengan klien yang lain. Nah, bagaimana sehingganya dapat tercipta kekompakan itu tadi, bagaimana menghargai pendapat sesama klien, bagaimana menunjukkan empati sesama klien, begitu. Dan itu menjadi hal pengembangan bagi kepribadian setiap kliennya. Itulah kelebihan dari konseling kelompok ini. Selanjutnya ini adalah grup konseling service proses atau pelayanan konseling kelompok. Proses pelayanan konseling kelompok itu sendiri. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya di dalam konseling kelompok ini setidaknya terdapat 4 proses atau tahap di dalamnya, yakni meliputi tahap pembukaan, tahap penanganan, tahap penutup, dan tahap tindak lanjut. Baik, yang pertama ini adalah tahap pembukaan. Nah, di dalam tahap ini merupakan tahap yang paling kritikal atau paling penting bagi tahap-tahapan setelahnya. Artinya apa? Keberhasilan pada tahap pembukaan ini akan menentukan tahap penanganan, tahap penutupan kelompok, dan tahap setelahnya. Bahkan akan menentukan tercapai tidaknya tujuan konseling atau tujuan konseling kelompok itu sendiri. Nah, di dalam tahapan ini ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama, bagaimana konselor itu menciptakan suasana saling mengenal, hangat dan rileks antara konselor dengan klien dengan klien lainnya. Yang kedua, memberi penjelasan singkat tentang tujuan, manfaat, serta peranan klien klien yang terdapat dalam forum, dan konselor di dalam bimbingan atau konseling kelompok. Yang ketiga, menjelaskan aturan kelompok dan mendorong anggota untuk berperan dalam kegiatan kelompok. Yang keempat, memotivasi anggota untuk saling mengungkapkan diri secara terbuka, kemudian mendorong sikap setiap anggota untuk mengungkapkan harapannya dan membantu merumuskan tujuan-tujuan dari setiap anggota, kemudian meninjau kembali hasil yang dicapai dan menentukan agenda pertemuan selanjutnya atau tahap penanganan. Nah, kalau sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dan dapat berjalan lancar, maka ke tahap selanjutnya akan dapat dilaksanakan, yakni tahap kedua, yakni adalah penanganan. Nah, tahap penanganan ini merupakan kegiatan inti dari konseling kelompok ini, teman-teman, karena terkait langsung dengan upaya-upaya perubahan sikap serta tingkah laku tertentu yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada tahap pembukaan tadi, tahap sebelumnya. Kan tadi ada disebutkan aktivitas bagaimana kita sebagai konselor menyampaikan tujuan-tujuan itu. Nah, kemudian pada tahap ini juga konselor harus berperan sebagai pengatur pembicaraan anggota, sabar, dan konselor juga harus sabar. Konselor harus aktif mengeksplorasi berbagai kemungkinan sudut pandang atau alternatif, tapi tidak mendominasi anggota kelompok. Dan juga seorang konselor harus memberikan motivasi, penguatan, serta penilaian keberhasilan mereka. Nah, pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh konselor, yakni yang pertama adalah memotivasi tadi, yakni mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan masalahnya, topik yang perlu dibahas. Yang kedua, menetapkan topik atau masalah yang akan ditangani sesuai dengan tujuan bersama. Yang ketiga, mendorong setiap anggota untuk terlibat aktif saling membantu. Yang keempat, kegiatan selingan yang bersifat menyenangkan mungkin perlu diadakan, atau kita sebut mungkin ada intermezzo agar forum itu tidak terlalu tegang. Nah, sehingga klien itu dapat menormalkan kondisi dirinya agar dapat mampu mengungkapkan secara sepenuhnya dirinya itu. Kemudian yang terakhir adalah meninjau kembali hasil yang dicapai dan menetapkan
pertemuan selanjutnya, yakni adalah penutup. Setelah kegiatan penanganan tadi, nah, setelah dilakukan kegiatan penanganan, maka tahap selanjutnya ini adalah penutup. Nah, jika konselor sudah melihat adanya indikator yang cukup jelas mengenai keberhasilan tahap penanganan, terutama pemahaman anggota terhadap masalah atau topik tertentu, atau berupa perubahan sikap dan tingkah laku anggota dalam hal tertentu yang nampak, maka tahap pengakhiran atau penutupan harus dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah konselor harus mengungkapkan kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota. Nah, ini secara tidak langsung juga dapat menjadi apresiasi bagi para kliennya itu sendiri. Yang kedua, konselor harus merangkum proses dan hasil yang telah dicapai tadi. Yang ketiga, mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota kelompok. Yang keempat adalah menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir. Yang kelima, menyampaikan pesan dan harapannya kepada klien. Nah, yang keempat yakni adalah tahap terakhir dari seluruh kegiatan tadi, yakni tindak lanjut. Nah, kegiatan tadi yang beberapa tahap yang dilakukan ini di samping bertujuan untuk melihat dan konseling kelompok memonitor perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa yang telah dibantu melalui teknik kelompok, juga untuk memberikan bantuan lain yang dipandang perlu bagi peningkatan dan pengembangan potensi siswanya. Nah, jadi itu adalah beberapa tahap tadi dari pelayanan yang dapat dilakukan, yang diberikan oleh konselor dalam konseling kelompok, yakni yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penanganan atau kegiatan inti, yang ketiga adalah penutup, dan yang keempat adalah tindak lanjut. Nah, yang mana di dalam kegiatan pembukaan tadi bagaimana konselor menyampaikan tujuannya atau menyiapkan para kliennya dalam mengikuti forum ini. Kemudian di dalam tahap penanganan bagaimana konselor kemudian memberikan saran-saran, memberikan motivasi, penguatan kepada kliennya, dan juga bagaimana klien menutup forum konseling kelompok tadi. Dan yang ke tahap terakhir ini adalah tindak lanjut, bagaimana kemudian setelah dilakukan kegiatan konseling tadi itu, yang mana tujuannya di samping untuk melihat dan memonitor perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa yang telah dibantu tadi melalui konseling kelompok tadi, juga melalui tindak lanjut ini konselor memberikan bantuan lain yang dipandang perlu bagi peningkatan dan pengembangan potensi siswa setelah melakukan konseling kelompok ini.